Israel udah. Israel udah. Bu Nazli udah di Israelnya? Belum. Saya baru sampai juga, belum buka. Oh, Bu Nanti Ani saya udah di coba. Israelnya? Evius belum juga, Amos sudah. Oh udah. Pak Brian, nanti hubungi Pak Brian langsung aja ya Bu. Oke. Kasih aja time viewernya, maksudnya biar segera tuntas karena udah mau berakhir. Maksud saya semua software udah Ibu punya gitu. Boleh. Ini hari keberapa ya? Ya. Ini hari keberapa ya, Mbak? Hari keberapa ini? Pokoknya tinggal diskriminan sama QGIS atau R lah. Tinggal 3 kali lagi ya, 2 kali lagi. Hari ini kayaknya ke-7 deh. Ke-7 ya, Mas. Iya. Bu Ani udah punya di Israel. Lagi ngikutin Bu Salmia udah ada? Sudah pernah Pak, tapi yang ini udah terinstall kok saya semuanya. Udah terinstall semuanya? Sudah. Oh ya udah, oke atuh. Minimal terinstall dulu lah ya kan? Ya Pak. Ya, nih. Nah Bapak Ibu, kita hari ini bukan belajar ya, diskusi SEM juga ya, tapi dia SEM CBM ya dengan Israel ya. Nah, Israel ini Bapak Ibu, Israel ini banyak ya. Dari Israel dulu saya pakai Israel 4 ya atau 5 gitu. 4 kalau nggak salah tahun 2006 ya. Nah, sekarang Israelnya ini udah sampai sebenarnya Israel 11 atau 11 kalau nggak salah ya Israelnya sampai, cuman yang Israel 11 tuh susah untuk di-track gitu. Kita hanya punya Israelnya yang 8.7. Nggak tahu Pak David punya 8 berapa? 8.8. Nah, 8.7, 8.8 biasanya bisa di-crack. Yang habis sesudah itu kayaknya belum saya temui yang crack-nya. Tapi pun kalau ada yang bisa nge-crack mungkin mahal harganya. Tapi pada prinsipnya kalau saya lihat-lihat sih sama-sama aja sih, itu juga sih ininya tools-toolsnya gitu. Mungkin masalah visualnya aja dia jadi lebih bagus. Biasanya kalau semakin tinggi dia visualnya itu dan tambahan-tambahan alat tools analisisnya makin banyak. Itu aja sih sebetulnya. Nah, hari ini kita belajar SEM CBM with Israel 8.7. Kalau yang punya 8.8 sama aja. Yang Israel 9 juga sama aja sebetulnya. Ya. Nah, hari ini outcome kita belajar ya. Kita hari ini memang karena kelas ini memang didesain buat pemula ya. Jadi memang kita belajarnya memang hari ini first order. Mungkin kalau kayak Pak David yang second order memang jarang. Saya juga jarang buat workshop, pernah buat workshop juga bukan workshop private terkait dengan yang second order. Karena memang nggak banyak yang pakai second order. Karena memang biasanya untuk yang level-level disertasi kalau nggak salah ya. Jadi memang pada hari ini juga Pak David kita belajarnya yang first order ya dengan intervening with Israel 87. Kenapa intervening? Ya itu memang yang paling banyak kalau baca-baca paper juga ya intervening daripada moderasi. Ya tapi sebenarnya mirip-mirip aja sih sebetulnya. Nanti dibantu PPT-nya aja Pak ya. Ya. Bantu PPT-nya aja ya. Ya nanti kalau saya udah kemarin sih saya jarang ngajar ya yang second order. Nanti kalau saya sempat mungkin 1 minggu ini saya buatin lah PPT-nya Pak, step by step-nya yang second order nanti saya singkat aja Pak, yang singkat yang bisa dipahamin mudah. Ya, kayak yang kayak gini-gini lah singkat kan. Iya, itu gampang. 7 langkah gitu-gitu aja kan Pak. Iya, terima kasih. Ya, oke siap Pak. Ya memang yang kenapa first order itu karena itulah Pak, karena memang ini yang banyak digunakan. Dan nanti kalau memang ada yang mau pakai second order, nanti saya buatin step-stepnya, nanti saya coba share lah ke grup ya. Ya, terima kasih. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita ini riset today ya, riset hari ini ya. Kita ada hipotesa nanti ada 4 hipotesa ya yang mau kita pecahkan pada hari ini ya. Ada pengaruh positif dan signifikan X1 terhadap Y, positif dan signifikan X2 terhadap Y, ya. Ada yang terhadap Z melalui Y. Jadi ada yang pengaruh tak langsungnya, ada pengaruh langsung. Jadi kita akan memecahkan 4 hipotesa pada hari ini, ya. Nah, variabel X1 ini ya kita simbolkan ini dengan harga
X2 dengan produk, Y dengan kepuasan, ya, Z loyalitas, ya. Nah, untuk SEM CBM ini dengan Lisrel, pertanyaannya kalau diolah dengan data yang sama antara Amos dan Lisrel, Pak Iskandar, kira-kira sama nggak hasilnya? Sama. Pasti sama. Beda-beda dikit aja. Misalnya satu 0,8, satu 0,79 atau 0,81 gitu. Jadi memang nggak terlalu banyak perbedaannya. Jadi saya pastiin kalau mau pakai Lisrel atau Amos, biasanya hasilnya sama. Nah, cenderungnya orang lebih banyak pakai Lisrel. Kenapa? Ya nanti kita lihatlah ya. Karena Lisrel sebenarnya jauh lebih mudah dari Amos, ya. Kenapa? Amos gambarnya juga agak susah, banyak step-stepnya, ya. Nah, sehingga kadang orang Amos jarang. Tapi untuk penelitian-penelitian di UPI, ya saya lihat tuh teman-teman lagi ngambil doktor di UPI, banyak sekali pakai Amos dan disuruh pakai second order, gitu. Nah, ini ada cara mudah untuk SEM CBM. Saya nggak define lagi ya SEM CB sama SEM PLS itu apa ya. Saya anggap sudah tahu semua karena ini kelas paralel ya. Cara mudah SEM Lisrel cuma 5 langkah. Nah, jadi ya memang selalu kalau sama saya belajar nanti, ya bukan belajar sih ya. Tunggu ya, istri saya nelpon nih. Apa nih? Halo? Halo, Ma? Ya, Ma? Bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, Suruh angkat cucian, Mbak. iya, biasa, ya kan, ada jenderal ya kan. Nah, Mau hujan. nah cara mudahnya ada 5 langkah, ya. Yang pertama, ya, nah kalau kita belajar Lisrel di buku, saya jamin pasti Bapak pusing. Saya jamin. Ya, Saya aja baca buku tuh kadang pusing. Kok ngapain sampai kayak gini? Ini ngapain kok kayak gini? Nah, kadang-kadang saya bertanya-tanya, ini buat apa dia cari-cari kayak gini? Nah, saya buat simplify aja ya supaya Bapak Ibu baca slide ini ya mudah-mudahan langsung tertransfer ilmunya. Ya minimal bisa buat paper lah. Nah, jadi cuma 5 langkah. Yang pertama, kita harus bisa import data. Nah, import data ini dia harus bentuknya semua dalam prelist. Nah, apa itu prelist, Pak? Prelist itu kantong. Kantong dia dalam Lisrel. Jadi si Lisrel ini punya kantong. Namanya itu gampangnya prelist. Nah, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita harus punya prelist dulu. Nah, nanti kita lihat prelistnya kita buat gimana, ya. Pertanyaannya, Pak Is, ada cara-cara orang yang lain nggak pakai prelist? Bisa, tapi ibaratnya kita mau ke Jakarta, kita ke Lampung dulu. Habis ke Lampung, baru ke Jakarta lagi. Nah, itulah caranya, ya. Sehingga banyak cara sebenarnya mengolah SEM Lisrel ini, tapi inilah cara yang paling mudah, ya, yang paling mudah, ya. Nah, jadi yang pertama kali Bapak harus bentuk prelist. Oke. Ya. Yang kedua baru uji validitas atau CFA. Ya. Nah, saya lihat Pak Is di buku-buku kok banyak yang pakai coding-codingnya ngeri-ngeri. Coding ini. Nah, ya. Nah, kita menghindari coding-coding itu. Ya, supaya apa? Karena saya pun nggak pintar-pintar kali coding. Saya bisa copy paste aja. Yang pintar coding itu Pak Brian. Nah, yang coding-coding gitu. Nah, karena saya nggak pintar itu, saya cari jalan pintas supaya tidak menggunakan coding-coding. Ya, jadi nanti yang kita pelajarin ini tidak ada satupun coding. Ada coding, cuma coding dikit aja. Ya. Nah, itu yang uji validitas. Yang ketiga, uji reliabilitas. Ya. Nah, ini pakai manual juga dia. Ya. Pakai manual tapi tidak seribet yang kemarin. Nggak ribet juga sih, ya, pakai manual juga. Ya. Yang keempat, kita uji normalitas. Kenapa diuji normalitas? Sama dengan alasannya dengan si Amos. Karena dia mengestimasi dengan maksimum likelihood. Sehingga harus uji normalitas.
Kenapa SEMPLS nggak uji normalitas? Karena dia mengestimasi dengan bootstrapping. Nah, itu jawabannya. Yang seterusnya, uji hipotesa. Udah, selesai. Ya. Jadi dengan 5 langkah ini, model Bapak tadi itu yang saya yakin untuk paper-paper Sinta 32 itu insya Allah bisa terpecahkan. Ya. Bahkan di Scopus juga banyak yang pakai yang kayak gini doang. Ya. Nah, seterusnya, di sini ada namanya kalau Bapak dengar-dengar goodness of it. Kofi. Ya. Ya. Ada namanya goodness of it. Nah, goodness of it ini ya ada namanya di situ RMCA, ya, ada chi-square, ada probability, ada 18 itu. Ya, ada TLI, CFI, NFI. Saya pun nggak hafal itu. Sampai 18. Ya. Pertanyaannya apakah harus semua dipenuhin? Kan gitu. Ya. Kalau saya sih enggak, karena kalau memenuhi semua nggak akan mungkin. Carilah yang memang inti-intinya saja. Nah, setahu saya yang inti-intinya aja adalah chi-square, RMCA, dan probability. Ya, tapi ini kita nggak pelajari mendalam ya. Sebenarnya nanti ada kalau kelas lanjutan ya. Kalau nanti bermasalah, boleh WA saya. Kalau bermasalah, mana tahu ada bermasalah terkait dengan goodness of it. Gimana Pak I supaya membaguskannya? Ada caranya. Cuma caranya agak panjang, nggak cukup waktunya 2 jam ya. Jadi ini nggak kita pelajari secara mendalam ya. Jadi saran saya yang 18 indikator tadi itu nggak usah semua dimasukin. Yang penting-penting aja. Yang penting itu kayaknya cuma ini ya, chi-square, RMCA, probability. Ini modifikasi indice ya, Pak? Nah, itu salah satu untuk meningkatkan RMCA. Ya. Nah, mungkin kita nggak pelajarin sekarang, karena biasanya Bapak Ibu kalau kita ada training SEM, kalau di tempat-tempat lain, coba perhatikan jamnya. Dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya kan? Dari jam 8 sampai besoknya gitu. Dan memang yang dipelajari sampai dalam-dalam. Tapi sebenarnya yang dalam-dalam itu kalau saya lihat-lihat nggak penting-penting kali. Karena memang ya itu untuk peneliti tingkat tinggi lah. Kalau untuk buat paper Sinta 3, Sinta 4 ya jebret gini aja udah selesai. Yang penting kita bisa gunain punya software-nya, install, masukin yang kayak gini-gini modelnya sih udah oke ya. Nah, makanya saya bisa buat training 2 jam ya karena memang saya rangkum semua yang nggak penting, nggak terlalu penting yang nggak usah saya masukin gitu. Ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya pengaruh harga produk terhadap kepuasan dan berdampak terhadap loyalitas ya. Ini contoh soal kita pada hari ini. Nah, ini langkah-langkahnya nanti step by step-nya ada di Excel juga ya. Nanti Bapak Ibu lihat aja semua di sini cara-caranya ya sampai dengan terakhir. Ya, oke ini. Nah, selesai. Ya. Nah, langkah pertama kita harus buka dulu namanya list rel kita. Mana list rel? Tunggu ya, Pak. Mana nih? Oke. Nah, list rel kita buka di sini new ya. Ctrl N ya. Sini ya. Tunggu ya, saya tutup dulu. Tunggu bentar. Oh, ini cari Tunggu ya. Ini Bu Suci udah terinstall list relnya? Udah Bu? Belum, Pak. Udah? Belum. Nah, kalau belum nanti Bapak Ibu langsung WA Pak Brian aja ya. Pak tolong di remote, Pak tolong di remote. Maksud saya sebelum akhir ini berakhir semua, nanti materinya Bapak Ibu udah semua punya. Ya kan? Nanti kalau nanti ditengok-tengok besok-besok lagi, takutnya tak terinstall kan sayang. Ya kan? Mumpung lagi di sini, install aja semua. Ya kan? Mau dipakai mau enggak urusan belakangan lah ya kan? Yang penting udah ada software-nya, udah ada videonya kan? Nah, tinggal ngulang-ngulang nanti kalau ada kasus, tinggal lihat-lihat aja. Nah, Bapak Ibu, ingat, langkahnya ada 5. Yang pertama itu langkahnya harus bentuk prelist. Nah, apa itu prelist? Nah, nggak usah pusing-pusing. Prelist itu kantongnya. Kantong untuk nampung data. Udah.
Ada nggak cara-cara lain untuk ngolah list-rel? Banyak, tapi caranya pasti ribet. Dan Bapak pasti pusing. Saya jamin, Bapak Ibu, pasti 1000% pusing. Lihat cara-cara di buku. Ya. Nah, karena saya bacanya aja buku-buku list-rel ini, kadang saya beli-beli, wah ini kok kayak gini caranya. Kadang saya ingin, wah ini kok terlalu susah ya. Nah, padahal cara mudahnya gitu. Ya. Nah, pokoknya intinya kita bergerak dari prelist. Jadi intinya kita harus buat data dulu, buat kantongnya dulu. Cara buat kantongnya, file, klik new, ya. Di sini ada syntax only, output, prelist, simplest project, list-rel project, pet diagram, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mulai dari syntax, nah inilah yang banyak di buku. Nah, dari syntax dia mulainya. Coba perhatiin buku-buku. Ada juga yang dari prelist, ada juga dari simplest, ya. Tapi dari yang gini banyaknya pilihan ini, yang dari prelist lah yang paling gampang. Nah, daripada kita milih-milih jalan-jalan susah, ya kita cari jalan gampang, ya. Kalau nanti kita gunakan dari sini, masuk awalnya, kita akan semua coding. Maka jangan terkejut kalau orang baca buku list-rel semua isinya coding. Wah, gimana ngapal codingnya nih? Kan nggak mungkin gitu, ya kan? Nah, dari simplest juga nanti banyak coding juga, ya. Jadi pakai dari prelist dulu. Jadi Bapak Ibu bergerak kita buat kantong prelist. Ya, kita klik OK ya. Nah, keluar data. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal buat kantongnya. Ya, jadi ini cara pasti Bapak, gampang ya. Kita import external data in other format, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu tinggal cari ya list-relnya. Jadi list-rel ini ya bisa ngebaca banyak banget data. Tuh. Ada stata bisa, ya. Ada sintak bisa, SAS bisa. Wah, ini hebat ya memang si list-rel ini. Dia bisa baca dari ASCII bisa, dari HTML bisa, banyak nih. Kalau kita punya MATLAB juga bisa ambil data, dari SAS juga bisa, dari SPSS juga bisa, dari Stata juga bisa, dari SQL juga bisa. Nah, beda dengan software yang si Smart PLS yang bisa cuma CSV. Nah, kalau dia ini banyak bisa, ya. Nah, hebat juga nih orang, ya kan? Nah, dia bisa banyak. Kebetulan data saya dalam bentuk Excel, ya. Saya ambil Excel, saya cari Excel saya di sini. Mana Excelnya di sini? Nah, ini ya. Ada copy latihan send form, ya. Itu yang di tempat Bapak Ibu ada saya buat namanya latihan send form. Nah, itu dia, ya. Kita klik open, ya, klik open, ya. Nah, di sini setelah seperti ini, ya, Bapak Ibu kasih nama. Inilah kita mau buat kantongnya dulu. Ingat, pertama kita buat kantongnya dulu. Oh, kantongnya siapa? Bisa kita buat kantong, gitu aja misalnya. Atau prelist, nah, boleh. Kantong aja deh, biar nggak bahasa pasaran. Kantong prelist. Nah, ya kita save. Jadi kita buat nama dulu, kantong prelist. Oke, nah, udah muncul dia. Nah, kalau sudah seperti ini, kita udah membuat kantongnya. Kantong untuk siap ambil. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak dimulai dari sintak atau output? Bisa. Bisa diajarkan. Cuman itu cara berbelit-belit. Ya silahkan aja kamu pakai cara berbelit. Ya, sama kayak orang belajar NVivo. Saya heran, NVivo tuh gampang banget. Kok diajarin tuh susah-susah ribet amat sih? Iya, saya juga heran, Pak. Sama. Ya, orang pakai query ini. Cuma tinggal- gitu-gitu aja padahal. Nah, Jadi tinggal- ribet, panjang, pusing, pala. Susah nggak bisa. Pak NVivo, saya pernah pelatihan malah nggak ngerti-ngerti. Padahal, Ntar padahal nggak susah pelatihan ya, Pak. Pak. ya? Ya, Sama, Padahal nanti nggak ada kan susah. nih? gimana Bu? Nanti ada nggak nih pelatihan NVivo Saya mau Pak? kayak dulu. Nanti kok bisa saya kasih NVivo Ibu gratis kan? Lagi usaha kami ini, udah hampir berhasil. Iya. Pokoknya udah bisa kami buat. Nah, NVivo itu cara gampang. Saya juga heran kok dia lihat tuh. Susah Pak. Jadi pusing ya, Kabarin Pak. nanti Pak ya. Ya, nanti Oh, pasti diajarin. Ya, jadi pusing ya, Pak Ais baca bukunya ya. Pasti. Padahal itu aja, Pak ya. Saya baca buku Pak Agustinur Baknur, dosen doktor di BINUS. Iya. Wah, itu lebih hancur lagi, Pak. Baca bukunya makin pusing saya 7 Saya kali. belajar di YAI waktu itu. Ah, Pak Baknur yang ngajar. Iya. Nah, pasti makin pusing. Iya, makin pusing, Pak. benar. Sama dia pusing, Pak. Ya udah ya, ini pokoknya nanti kalau kita caranya gampang-gampang aja karena saya juga Pak Is. orangnya
susah yang Berarti- pusing-pusing. Ya. Pak Is, Ya. berarti grupnya jangan dibubarin dulu karena nanti kita mau pelatihan-pelatihan Iya, lagi kita ya, sering bener nanti ya? sering banyak konsultasi. Ya, nanti kalau Biar banyak software baru pelatihan-pelatihan kita lagi. cari yang mudah-mudah kan. Intinya saya kan ingin fasilitasin Bapak Ibu nih jangan beli software. Karena kalau beli Iya. software di Tokopedia kan 100.000, 150.000 tetap berbayar, gimana pun pasti ada cost kan. Iya. Nah, kami harus crack dulu Atlasti, ya kan, Envivo. Kami punya, cuma kami belum bisa crack. Nah, kalau sudah bisa crack, pasti kami buat pelatihannya. Pokoknya udah bisa crack, kami kasih buat pelatihannya yang cara-cara gampang. Oke? Nah, kita lanjut ke Oke. laptop, ya. Nah, ini penting yang pertama buat kantong. Nah, kalau nggak buat kantong, nah, payah kita ceritanya. Ini saya mau cara-cara yang lain, boleh. Itu cara susah. Ini cara paling gampang. Jadi yang pertama, cara buat kantong prelis. Oke? Nah, yang kedua, setelah dibuat kantong prelis, baru kita langsung masuk uji validitas atau CFA. Nah, jadi kadang-kadang orang membuat pusing-pusing tuh. CFA, udah validitas. Karena orang-orang ekonomi manajemen nih, basicnya regresi. Jadi yang tahu dia tuh validitas gitu. Tapi kalau kita ganti-ganti aneh-aneh, misal observe, unobserve, ini ya, dia makin bingung. Konstrak, laten, variabel, udah bilangnya variabel X. Nah, ngerti dia tuh langsung. Karena yang pentingnya kita ngerti dulu kan. Nah, langkah udah bisa kita di sini, ya kita langsung langkah kedua adalah langsung uji validitas. Udah langsung uji. Nah, makanya gampang banget. File, klik new, ya. Nah, Bapak Ibu di sini, ya. Nah, di sini ada pilihan banyak. Listral project, simplex project, prelis data, output, sintak. Ya, banyak orang buat dari listral project. Kalau baca buku. Nah, silahkan ikutin, tapi sesat. Jadi barang tuh jadi. Cuman caranya berliku. Ya, nah, jangan pakai yang paling gampang, pad diagram. Ya, oke. Kita klik oke. Nah, kita klik di sini, kasih nama. Namanya mau apa nih? Nah, uji CFA atau uji valid. Nah, udah bisa. Atau validitas lah. Kita yang kita tahu-tahu aja kan. Nah, validitas. Kita simpan. Oke. Sampai di sini kelihatan? Bapak Ibu? Kelihatan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah gampang. Di sini ada pilihan file, edit, ya setup, draw, view, image. Coba lihat Israel nih. Nggak ada gunanya semua pilihannya. Coba lihat. Bandingin sama SPSS. SPSS itu banyak banget pilihannya, toolsnya. Ya kan, coba ini. Nggak ada toolsnya. Apa ini cuman? Toolbar, apa model type, nah cuma gini-gini doang. Sebenarnya lebih paten lagi SPSS. Kalau kita mau cita patennya. Cuma tengok nih, apalah cuma segini-segini aja ya. Nah, itulah, tapi karena ini sifatnya coding, nah, kalau orang-orang bisa coding, maka dia jago jadi listralnya. Karena saya nggak bisa coding, saya cari cara cepat aja ya. Tapi dapat outputnya. Nah, kita klik setup, ya. Kita klik variabel. Ya. Oke, sampai sini bisa? Baru kita klik yang sebelah kiri ini ada add atau read variable. Klik. Nah, disinilah dia Bu Suci kawan-kawan. Orang yang kadang-kadang berbeda sama saya. Kalau saya ngambil kantongnya, kantong prelis. Saya ambil sini. Read from file, saya ambil dari prelis. Karena saya udah buat kantong. Nah, data tadi itu di kantong. Kantongnya itu harus kita buat dulu kan. Nah, kita mau panggil si kantong tadi itu. Kantong, kau mau kupanggil nih data-data kantong. Oke ya. Nah, gantilah si prelis system file. Baru kita cari di mana tadi ku simpan. Nah, di mana disimpan? Carilah. Mana tadi? Oh, ini dia kantong prelis. Ya kan kita buat yang namanya kantong prelis. Open dong, buka dong data si kantong tadi. Buka. Oke, ya. Baru klik oke. Nah, muncul dia langsung. Nah, ini muncul data-data kita tadi. Nah, muncul. Nah, muncul dia. Ya. Inilah si kantong prelis yang tadi udah kita muncul. Oke. Nah, sebelah kanan ada namanya add latent variable. Nah, kalau namanya laten, jangan terkecoh. Masukkan dong, laten itu sama dengan variable X. Ya, sama dengan construct. Kalau kita bilang laten, sama dengan construct. Sama dengan
unobserved, nah itu sama. Cuman bahasa di buku itu beda-beda. Ada yang bilang laten, ada yang bilang construct, ada yang bilang unobserved, ada yang bilang variabel. Maksudnya itu sama. Ya, ini maksudnya laten ini mau variabel x, mau saya ralat ya, bukan variabel x ya. Mau variabel x, mau variabel y, nah, masukkan dong. Nah itu ya, masukkan aja. Kita punya apa nih? Nama variabel kita. Kita yang buat sendiri nih. Nah, kebetulan tadi yang kita judul tadi harga ya, harga. Produk ya yang pertama, produk ya. Oke, ya kan? Yang kedua siapa namanya? Harga. Nah, ini kita buat sendiri sesuai dengan hipotesa kita. Apa hipotesa kita? Ya udah ikutin. Yang ketiga apa tadi? Kepuasan. Oke. Add laten lagi, loyalitas. Mana nih? Loyalitas. Oke. Ya. Tunggu ya. Dah. Oke. Ya, jadi kita nih mau terserah kita. Kita mau ada variabelnya 5 ya kita buat 5. Variabelnya ada 6 ya kita buat 6. Terserah. Ya. Jadi ini namanya tergantung skripsi kita, tesis kita. Ya, kira-kira apa nih bentuknya. Terus kita klik next ya. Nah, di sini muncul lagi. Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan, Kelihatan ya? Pak, kelihatan. Pak. Di sini nggak usah yang lain-lain di kotak kaki, ya. Klik aja nih number of observation. Number of observation itu artinya jumlah sampel. Nah, tadi kan saya coba-coba tuh, ya kan? Oh, sampel kita ada 192. Ya, kalau sampel Ibu ada 200 ya mangga. Ada mau 250 ya silahkan, ya. Lihat sampelnya. Langsung klik OK. Ya, oke. Dah, Bapak Ibu? Setelah itu, Bapak Ibu klik setup, ya. Baru di sini ada build simply syntax. Ada build simply syntax atau F8. Udah, klik aja. Nah, di sini Bapak Ibu harus coding. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus agak pusing sedikit. Codingnya hanya dikit aja, ya. Codingnya gimana, Is? Di bawah relationship, Bapak kasih enter, ya. Pokoknya kalau coding ini harus di bawah relationship. Ah, itu kuncinya. Coba dicatat. Pokoknya kalau coding ini harus di bawah relationship. Nah, kalau Bapak salah enter, di atas Bapak enter, nanti nggak keluar hasil codingnya. Nah, codingnya gimana? X11, ya, sampai X14, ini kan punyanya si produk. Ejek-ejeknya X11 sampai X14 ya, ini nggak ada spasi ya. Nah, gini ya, tanpa spasi sama dengan spasi produk ya. Jadi produk ini punya pertanyaan X11 sampai X14. Gitulah intinya. Ya, oke, yang bawah lagi. Gimana cara lihatnya? Lihat di bawah ini Bapak Ibu. Nih. Ya inilah namanya Lisel agak ada coding-coding ya, tapi ini codingnya sangat minimalis ya. X21 ya sampai X berapa ini X-nya? X24 ya. X24 sama dengan spasi harga. Nah, kita harus sama, kalau di sini huruf besar, ini harus huruf besar juga. Bapak bukain laptopnya. Ya, karena kita tadi sudah mendefine, kita buat, misalnya Bapak Ibu Bu Suci nanti buatnya produknya huruf besar semua. Ya kan? Ya harus huruf besar semua. Karena yang mau kita panggil pun yang kita tulis tadi. Jangan sekali-sekali beda. Nanti kalau beda, pasti nggak mau dia running. Karena yang kita panggil beda. Itulah coding itu Pak David. Kadang-kadang buat kita pusing kalau kita bukan orang IT. Kalau orang IT ya dia jagonya kan. Nah, Ya, benar. nah oke, ini spasi enter lagi, ya kan? Kita lihat bawahnya lagi. Nah, ini kan di sini ini Z1 ini nih, Z1 sampai Z3 ya, misalnya ya. Z1 sampai Z3 ya. Punya siapa nih? Taruhlah kepuasan ya. Oke. Yang bawah lagi ya. Y11 Y11
sampai Y13 punyanya siapa tuh? Loyalitas. L-nya kecil ya. Oke. Kalau sudah seperti ini ya, insya Allah ini sudah bisa ya. Nah, untuk merunning data ini ini artinya yang kita buat ini tadi, ini kita buat namanya sintak. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa buat sintak, tapi ini sintak yang cukup sederhana. Artinya X11 sampai X14 punya siapa sih? Punya produk. X21 sampai X24 ini pertanyaan siapa? Harga. Y1 sampai Y3 kepuasan. Y11 sampai Y13 punyanya loyalitas. Klik ini Pak. Gambar ini. Run list rel. Gambar orang lari. Klik. Nah, udah jadi. Selesai uji validitas. Nah, kalau Bapak-Bapak makanya saya sering pakai namanya list rel. Nah, ya. Gampang Bapak Ibu? Nah, cantik nggak gambarnya? Cantik banget. Lebih cantik kan? Daripada si Amos pusing. Udah ada errornya lagi tuh. Ah, ya. Jadi Bapak Ibu untuk uji CFA, kalau lihat baca-baca buku, pasti Bapak pusing. Saya yakin. 1000%. Ya. Saya pernah belajar, Pak Is. Ya. Pernah belajar. Ribet banget. Nah, Codingnya banyak. iya. Dan mulai dari sintak kayaknya waktu kemarin tuh pas belajar tuh. Nah, karena tahun yang itu lalu. ya, ibarat dokter Bu. Dokter ini kita sakit apa hidung, dia periksa jantung lah, periksa inilah. Jadi sebenarnya makan mie sagep aja udah selesai kan, tapi dia harus pakai dosisnya dosis tinggi ya. Seharian saya. Nah, gampang Ini ya. validity doang ya ini ya berarti Nah, ya. ini uji Belum validitas. jadi model ya. Belum, nanti kita Belum, running model. Running oke. model nanti Pak David juga nggak sangka-sangka. Kok gampang kali? Ya, gampang. Ya, karena caranya juga beda sama orang lain. Ya. Nah, untuk uji validitas, Bapak Ibu, ini kan ada estimatis. Bapak Ibu ganti standardized solution. Kok diganti memang ini yang dilihat, standardized-nya. Harus di standardize ya. Ya, harus standardized ya, dilihatlah. Nah, inilah namanya ini ya, loading factor. Ya, Oke, jadi Pak. kalau dari sini ya, kalau di atas dia 0,7 ya, berarti dia valid nih. CFA kan Pak itu ya? CFA ya? Nah, CFA-nya. Ini CFA-nya. Gampang kan? Kalau nanti dia ada masalah ya, misalnya nanti 0,5 ada yang nggak valid, ya tinggal dibuang. Itu 0,5 ya Pak dibuang ya. Ya. Itu otomatis terhubung ya Pak. Kemarin Amos kita paksa hubung-hubungin ya. Ya, inilah dia kehebatan Israel. Kalau si Amos itu kita hubung-hubung Manual. segala macam ya, dihubungi Manual. lagi intercorrelated segala macam. Iya. Ya. Saya nggak ikut yang Amos ya. Ya, kalau yang Israel ini ya udah jadi Bu, Langsung Ya. errornya muncul tuh Pak. Nggak usah Langsung bikin semua. kotak-kotak bulat itu. langsung. Jadi kalau saya biasa pakai kalau paper saya, kalau ibu bapak ibu baca saya selalu pakai Israel. Jarang pakai Amos. Ya kalau Amos ada permintaan aja sih. Atau pakai Smart PLS. Ya, kalau nggak Israel ya Smart PLS saya pakai. Saya bilang bisa salah Pak kalau pakai Amos. Iya. Kepleset. Nah, jadi Bapak Ibu ya udah jadi. Ya, kita jangan lihat yang ini dulu. Karena chi-square, p-value, Ramsiani belum berguna sama sekali, belum bisa dibaca. Govi-nya belum itu Govi. Ya, itu Govi-nya belum bisa, goodness of it. Ya, jadi Bapak Ibu cukup baca yang ini aja nih. Harus Ya. di full model ya Pak ya itu. Gimana Bapak Ibu? Gampang atau mudah? Gampang dan Udah. mudah. Insya Gampang Allah ya? gampang. Ya. Gampang ya. Masih ya. gampang. Ya, memang gampang ya. Karena dia nggak ada coding. Codingnya sangat sederhana sekali. Ya. Codingnya hafal. Sangat sederhana sekali ya. Kalau Ibu baca-baca yang pernah Ibu Suci ikut yang bareng sintaknya pasti Sintak banyak, ya? pasti Bu Ya Suci sintak saya awalnya. pasti angkat tangan langsung. Karena udah nggak Sehari waktu itu. Angkat Sehari kaki. ya. Nah, saya ajarin 1,5 jam aja. Nah, Angkat kaki Pak, kabur. angkat kaki pasti. Nah, saya juga Angkat angkat kaki tangan. banyak gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Uji CFA udah selesai. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau nggak pakai lagi sintak, ya silakan. Orang hasilnya sama kok. Kenapa pilih yang capek-capek jauh-jauh, ya kan? Nah, orang ada jalan tol, pilih pula jalan manual. Jalan manual banyak lubang lagi. Nah, ngapain kita pilih yang kayak gitu, ya kan? Oke, ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ais, Ya, Cukup. Lanjut. Pak Is. ya Jadi Bu. kalau nilai CFA-nya di bawah 0,7 ini harus dibuang semua ini Pak Is. Ya enggak, salah satu aja dibuang. Ya misalnya buang Oh. ini, ya di delete, ya kan? Oh, Delete. gitu ya. Kalau moderasi juga masuk ke sini ya Pak ya? Di ujinya ya? Sama ya? Ya sama. Sama ya, rame-rame kan? Iya, jadi langkah pertama itu mau moderasi kayak modelnya, mau intervening, ya ujinya harus uji CFA dulu dan
uji reliability. Ability-nya. Nah, yang bedanya mau moderasi, mau intervening, mau apapun itu hanya di Modelnya. hipotesa saja bedanya, modelnya aja. Modelnya. Ya, kalau dia namanya uji ada moderasi, berarti dia ada kali-kali, ya kan? Ya. Kalau produk sama harga atau produk dan Ya, kekuatan dan bintang. segala Ada macam. bintang. Ya. Ya, kalau pokoknya ini kan gini Bapak Ibu, pokoknya semua itu sama Bapak Ibu. Kalau kita main kuesioner, kita uji dulu validitas sama reliabilitas, itu aja kuncinya. Iya. Cuma nama-namanya agak membuat orang bingung, CFA lah, inilah. Iya. Nah, itu aja yang membuat orang jadi apa sih kok ribet gitu ya. Nah, padahal sebenarnya CFA itu ya same as dengan validitas. Memang ada perbedaan, tapi nggak usah diumbar-umbar kali perbedaannya. Ya, tapi ya itu sebenarnya intinya sama gitu loh. Mirip tapi memang nggak sama identik, tapi mirip. Ya udah kita anggap aja sama gitu. Jadi orang-orang juga mudah untuk mengertinya. Ya, oke itu yang kedua. Langkah ketiga, ya kita udah sebentar nih 5:30 juga selesai, nggak sampai 1 hari. Ya kan? Langkah ketiga, uji reliability. Nah, uji reliability kebetulan di sini Bu Suci nggak ada juga dia. Sama kayak Amos, memang kita harus Manual. pakai manual, ya. Excel. Ya, tapi kalau uji reliability-nya di sini jangan pakai standardized, ya. Estimate. Ya, tapi pakai estimate, ya. Estimate. Mana ini? Kok susah kali zoom-in. Karena dia udah laten kali ya. Hubungan antar laten. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ganti di sini estimates, ya. Nah, kalau sudah estimate di sini ada namanya di sini estimasinya nih. Sama kayak kemarin kita belajar yang waktu Amos kita pakai tabel kedua. Ya, regression estimate, ya kan? Nah, Ya, sebenarnya ya. sama-sama aja sih kalau konsepnya kita langsung satu paham pasti semua juga paham. Mirip-mirip sebetulnya. Nah, estimate di sini ini nilai-nilainya. 0,23, 0,33, 0,36, 0,41. Coba kita catat ya. 23, 33, 36, 0,41. Nah, kebetulan di sini ya, saya udah kasih tabelnya juga. Nah, tabel dengan yang kemarin. Tapi ini agak beda-beda sedikit lah. Pada intinya sama. Ya, ini tabelnya saya yang kasih. Pakai tabel kemarin juga bisa. Mau pakai tabel ini juga bisa. Ini sudah dirumuskan. Intinya seperti itu. Ya, kalau kemarin kan ini pakai standar loading, ini pakai lambda. Sebenarnya ini standar loading gitu kan. Nah, estimate-nya kan gitu. Nah, di sini Bapak Ibu X1, X2, X3-nya ini ya, Bapak ganti dengan nilai yang tadi. Nilai tadi berapa tuh? Oh, ya. Ya, ngerti ya? 0,23. Nah, coba nih ini saya clear konten dulu ya. Oke, berapa? Tunggu. 0,23 yang pertamanya. 0,23 ya. Nah, Bapak Ibu, kita nggak usah pusing-pusing, yang C-nya kita ganti. Yang ini udah ada rumusnya. Tak usah ganti-ganti. Kok kayak gini rumusnya, Pak? Nah, itu rumus yang kemarin. Ya, standar loading, bagi standar loading kuadrat, tambah EIJ. Nah, itu rumus-rumusnya itu, kalau kita baca. Nah, tapi kalau kita buat paper di Scopus, mana dibuat rumusnya, kecuali buat skripsi atau tesis. Dia kan yang penting nilai composite reliability-nya berapa, FE-nya berapa, kan dia penting nilainya aja. Kan dia nggak sampai rumus-rumusnya kalau mau buat paper. Biasanya ya, kalau kita dosen-dosen ya, kan nggak sampai rumus-rumusnya banget gitu kan. Yang penting nilainya ada di tabelnya berapa gitu. Nah, ini tadi 0, berapa? 0,23, ya kan? Ini, oh sorry, ini titik ya. Ya, oke, 0,23. Ini 0,33. Tadi 0,36 ya. Lagi berapa tuh? 26. Ya, oke lah asalnya 0,40 misalnya. 41. Oh, 41 ya. Oke. Oke. Ya. Nah, kelihatan di situ composite reliability-nya 0,562 ya. Artinya itu di bawah nilai reliability 0,6 kan? Maksimal minimal kan? Nah, ini kan kasusnya kasus ecek-ecek ya kan? Tapi kalau nanti di kasus real ya, nggak akan mungkin hasilnya itu di bawah 0,6 gitu ya. Dan ini juga kan indikator ya. Coba kan diganti aja 0,36 tuh jadi 0,26. Itu yang data aslinya. Siapa tahu nanti reliable. 0,6. Ya. Makin kecil ya. Nah, karena ini kan datanya memang data dibuat-buat ya. Terus juga memang indikatornya juga cuma 4. Ya, jadi mungkin nilainya juga
jadi kecil. Makanya kayak saya bilang dalam pembuatan kuesioner itu sangat penting sekali gitu. Contoh gini misalnya, variabelnya Iskandar gemuk. Saya udah ulang-ulang berkali-kali. Apakah hanya cukup melihat sepatunya? Yang pertama, lihat bajunya, lihat celananya, sama ukuran helm. Apakah nggak ngelihat ukuran pinggang, ukuran dada? Nah, yang seperti itu. Jadi kalau kita hanya dengan 4 pertanyaan yang sudah bisa menggambarkan Iskandar gemuk, apakah yakin? Nah, saya selalu bilang gitu kok mahasiswa bimbingan saya. Apakah kamu yakin dengan 5 pertanyaan ini kamu sudah bisa menggambarkan kepemimpinan seseorang? Nah, saya selalu tanya balik, yakin nggak kamu kira-kira? Enggak apa, kan masih banyak faktornya. Coba dong lebih digali atau dikombinasi. Nah, kadang-kadang itulah yang memang kita kurang menggalinya. Jadi selalu kita tantang balik mahasiswa, apa kamu yakin dengan variabel ini, udah dengan pertanyaan 4 atau 3 ini bisa menggambarkan daripada variabel ini. Nah, ataukah memang sudah ada penelitian sebelumnya yang seperti ini gitu. Jadi yang kayak gitu-gitulah. Ini karena tadi contoh ecek-ecek ya. Jadi memang kalaupun terjadi, ya kan, kalaupun terjadi, ya kita ada 2 pilihan. Kalau kita mau hapus juga variabelnya bisa, ataupun ya kita cari lagi, kita tingkatkan lagi nilai ininya, nilai ininya Bapak Ibu, nilai validitasnya. Contoh misalnya, ada nilai yang valid, oh ini ada yang nggak valid ya, ada yang nggak valid nih 0,5 ya. 0,5 nggak valid. Iya, sehingga memang harus dibuang ya. Iya. Dibuang nanti diolah lagi, berarti di sini nggak jadi X11. Ya, masuk lagi ke sini tadi kan, ke sintaknya tadi ya, ke sintaknya tadi di sini ya. Nah, diganti lagi Bapak Ibu ya kalau nggak valid ya gitu memang kalau di sini. Karena kan kita ceritanya dari sintak ya. Nah, ini diubah lagi. Berarti X11-nya tadi dihapus. Diganti lagi berarti X12 sampai X14. Running ulang lagi ya. Karena kita punya tadi, kalau kita di Israel main di sini ya, window ya Pak. Window ya. Nah, window ini mau ganti-ganti di sini aja ya. Pindah-pindah. Nah, mau pindah-pindah di window ya. Validitas out ya. Misalnya kalau validitas tadi mana tuh gambarnya? Di sini ya. Nah, ya. Nah, jadi mainnya di validitas di situ di window tadi itu. Nah, ini kan ada yang nggak valid nih. Ya kan? Nah, ini ada yang nggak valid, ya kan? Nah, ini juga, ya ini juga, ya kan? Nah, sehingga yang kayak gini-gini harus dihapus. X21. Nah, hapus, sudah dihapus nanti disintak lagi, diulang lagi, di running lagi, running model lagi, ya, dan seterusnya, ya. Ya, kenapa tadi nggak salah satunya nggak reliable? Ya itu, karena ada yang nggak valid. Nah, pokoknya intinya gini, kalau datanya valid, pasti dia reliable, 95% lah, pasti itu. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, bapak-bapak, ya. Penting yang validitasnya yang paling penting, CFI ini, ya itu aja. Oke, sampai di sini tahap ketiga udah selesai, tinggal 2 tahap lagi. Ya. Gampang kan? Gampang. Emang gampang. Ya, Bu. Yang tadi naik nih sedikit. Yang tadi itu kan yang 0,50 ya, itu CFA-nya, validitasnya ya. Ya. CFA-nya. Kalau yang 0,75 itu artinya apa? Yang mana? Yang setelah X11. Oh, ini error. Error itu. Ya, error. Oke. Error. Dia munculkan sendiri, Bu. Ya, kan nggak kita minta kan. Sebenarnya juga di Amos dia munculin tuh nilai-nilainya. Cuma waktu di Amos kita kan nggak belajar lihat gambar. Ya. Ya kan? Nah, kita kan belajar lihat output. Betul? Ya, ya. Nah, kenapa hari ini saya ajar lewat gambar? Karena ini cara yang paling mudah. Ada cara yang susahnya, Bu. Nah, Ibu ngelihat output. Nah, Windows klik output. Ah, penting Ibu. Saya mau ngasih nggak usah Ibu baca kayak gini. Nggak usah yang pening-pening, nggak usah. Nggak usah. Ibu saya kasih yang gampang aja. Nah, kalau di Amos kita lihat output karena itu yang paling mudah ngebacanya. Kalau di Lisrel lihatlah gambarnya karena itu paling mudah dibaca. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, bukan saya nggak konsisten, tapi saya kasih yang paling mudah. Oke? Nah, sekarang kita yang ketiga, ya. Yang keempat. Ya, tinggal 2 tahap lagi nih. Yang keempat,
uji normalitas. Nah, saya selalu konsisten. Kenapa harus uji normalitas? Karena dia diuji MLE, maksimum likelihood. Nah, kalau ada yang nggak nguji, salah nggak dia? Bisa salah, bisa enggak. Nah, itu nanti saya kasih tunjuk. Ya, kenapa? Kadang-kadang dia langsung menggunakan GLS. Kan kita nggak tahu dia menggunakan GLS atau enggak. Makanya kadang-kadang kalau di paper harus dijelaskan. Dia mengestimate hipotesa itu pakai apa? ML atau GLS. Oh, kalau dia pakai GLS jelas, nggak usah pakai normalitas lagi. Ya, dia itu waiver, ya. Oke. Nah, sekarang kita di sini ada window, kita mainnya di window ya. Nah, di window ini ya, biar nggak pusing ya. Nah, kita di sini ada kantong prelist. Kita balik lagi ke kantong prelist. Nah, ke data tadi. Nah, kita kan mau uji normalitas, ya kan? Nah, langkahnya adalah di sini ada, Bu Suci masuk lagi. Adanya data di sini ya, define variable ya, di define variable. Di sini semua variabel ini ya, kita blok, ya, baru kita klik variabel tipe, ya, kita ganti continuous. Kenapa nggak ordinal aja Pak? Nah itulah masalah tadi itu. Kalau di kalau di list kali ini kebetulan kalau kita gunakan ordinal, nggak akan keluar normality multivariatnya. Dia harus continuous, baru keluar namanya normality multivariat. Kalau kita gunakan ini ya bisa sebetulnya, cuman ya itu nanti nggak keluar dia normality multivariat. Maksudnya normality secara model. Kalau sensor, Pak. Nah sensor saya nggak tahu ya. Sensor above, sensor below, sensor above and below saya nggak ngerti ya. Nah tapi yang ordinal sama continuous yang saya tahu, yang itu nggak ngerti saya Pak. Nah klik continuous ya, klik OK. Ya, baru klik OK. Ya, berarti datanya sudah continuous dari ordinal menjadi continuous. Terus statistik ya, klik di sini normal score. Nah, sebenarnya ini juga banyak sih gunanya Lisrel ya, ada logit, probit, tapi cuma sangat terbatas lah. Nah, 2LS regression ya, cuma ini aja. Beda sama SPSS yang sangat banyak banget kan, ini cuma faktor. Saya nggak tahu sensus regression ini apa, coba saya pelajarin ya. Logistik kan saya udah bisa, probit udah bisa, regression 2LS bisa ya. Nah, faktor bisa. Nah, normal score ya. Klik normal score ya. Nah, di sini Bapak Ibu blok semua. Bapak Ibu blok semua. Klik ADD, add ya. Baru di option output optionnya klik ini, perform test of multivariate normality. Nah, kalau kita klik ordinal, ini nggak bisa dipijit. Nggak mau dipijit kayak ini. Kayak ini kan nggak bisa dipijit nih, kayak gitu dia. Nah, dia harus bentuknya continue, supaya apa? Normality multivariatnya keluar. Ya kenapa harus multivariat? Ya namanya kita X-nya lebih dari 1. X1, X2, X3, X4 kan? Kecuali X kita cuma 1. Kalau X kita cuma 1 namanya univariat. Ya, kalau X kita 2, bivariat atau multivariat. Nah, itu dia. Kita klik OK. Ya, baru kita run ya. Kita klik run. Nah, ini keluarnya di sini output. Ya, Bapak Ibu harus bisa baca output. Ya, biar nggak pusing-pusing, Bapak Ibu cari aja di sini yang normal. Mana bacaan normal? Kalau ini univariat. Nah, ini dia ngelihat satu-satu. Oh, nggak bisa. Kita ngelihatnya harus multivariat, kan? Mana dia? Oh, ini test of univariat. Oh, ini nggak bisa. Kata Iskandar harus multivariat. Oh, ini dia. Test of multivariat. Nah, kalau kita tadi nggak pijit continuous, hanya ordinal, nggak akan keluar ini barang. Nah, kita lihat yang ini, Bapak Ibu, p-value-nya. Mau lihat yang kurtosis boleh, ya. Kalau kita kemarin kan ngelihatnya kurtosis dan squamous, kita lihat kurtosis kan? Yang kemarin kita baca Sam Amos, kan ada squamous kemencengan, kurtosis keruncingan. Kita kan ngelihatnya dari kurtosis kan? Ya, kurtosis. Yang nilainya min 3 sampai 3, ya kan? Nah, kalau di sini di Lisrel, kalau di bawah 0,05, kita bisa lihat kurtosis, bisa lihat squamous and kurtosis. Sama aja, ya. Atau kita konsisten lihat kurtosisnya aja. 0,000 di bawah 0,05 berarti dia nggak normal. Sama kayak di SPSS. Wah, berarti datanya nggak normal dong. Gimana nih kalau nggak normal? Nah, ada dua pilihan. Kalau di SPSS pakai Monte Carlo, ya kan? Kalau di SEM
Ya, ada dua pilihan. Satu, kita nggak mau pusing, ya, kita langsung beralih ke Smart PLS. Udah estimasi aja pakai bootstrapping lah, tak pakai normal, pusing kepala, ya kan? Kata pembimbing, nggak bisa, saya nggak mau. Saya mau kamu pakai Lisrel aja, titik. Nah, kan kita jadi bingung, ya kan? Sebagai seorang peneliti, kata promotor harus pakai Lisrel, ya udah kita ikutin. Nah, langkah kedua, kita merubah namanya yang kita estimasi di awal ML menjadi namanya GLS. Nah, beda dengan Sam Amos. Kalau Sam Amos ada tahapan membuang outlier. Kalau di sini tahapan membuang outlier bisa, tapi ribetnya ampun. Ya, sehingga nggak saya ajarkan. Sehingga ajar cara mudah aja, yaitu langsung mengubah menjadi estimasi GLS. Pak Is, kok bisa GLS itu menghilangkan namanya ketidaknormalan? Ya emang begitu. Di statistik yang S1, S2 dipelajarin itu caranya. Jadi cara untuk menghilangkan salah satu buat data itu normal ada yang pakai general least square. Ada pembuktiannya, rumusnya, sehingga dia menjadi data yang menjadi normal. Normal dengan ekspektasi 0 dan variannya 1. Nah, itu artinya. Ya. Nah, jadi gimana caranya, Is? Nah, caranya adalah, ya, nanti kita akan masuk ke waktu kita ke uji hipotesa. Ya. Sampai di sini, Bapak Ibu, ada yang kurang jelas? Nanti cara menormalkannya waktu kita pas uji hipotesa. Gimana? Berarti data miring bisa lurus dong, berarti bisa normal loh. Bisa. Karena kita mengestimasinya dengan GLS. Makanya kalau kita lihat paper-paper, ini kostak video saya nggak muncul-muncul dari tadi ya? Wah, oke. Nah, kalau lihat di paper-paper, loh, kok dia pakai SEM? Tapi dia nggak uji normalitas. Gimana sih Iskandar ini? Nggak jelas. Kata si Iskandar harus pakai uji normalitas. Bisa jadi dia mengestimasinya tidak pakai ML, tapi pakai GLS. Makanya dia tidak perlu uji normalitas. Karena dengan mengestimasi dengan GLS, otomatis sudah normal. Nah, makanya kalau kita baca-baca Scopus yang Emerald itu pakai SEM, dia kadang-kadang nggak pakai uji normalitas. Langsung aja keluar hasilnya. Nah, kita jangan berburuk sangka. Jangan-jangan dia menggunakan GLS. Seharusnya kalau dia orang statistik murni, dia pasti tuliskan estimation with general least square, ya, SEM with general least square. Nah, jadi kalau orang yang statistik udah paham, oh dia udah menghilangi datanya nggak normal nih, tapi dia paksa supaya normal dengan GLS. Sampai di sini, any question, Bapak Ibu? Cukup, Ya. Pak. Cukup. Cukup ya, oke. Nah, kita masuk langkah terakhir, ya. Langkah terakhir adalah langkah kelima. Nah, gampang ya? Gampang ya, emang gampang ya. Oh, Oke. di hostnya nggak muncul. Kelihatan ini? Iya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Sekarang tadi kita kan pertama buat kantong prelis. Lalu kita uji CFA, ya. Nah, yang untuk hipotesis kita harus juga buat baru filenya. Jadi nggak bisa kita menggunakan yang si CFA. Kita harus buat buat state baru, ya. Klik new lagi, baru klik lagi pad diagram, ya kan? Kita kasih nama di sini. Kalau tadi kan uji CFA, kita kasih hipotesa 10 misalnya. Ya, ini artinya uji hipotesa. Oh, nggak usah hipotesa, uji hipotesa, ya. Nah, kenapa Is? Tadi kita buat uji CFA, sekarang uji hipotesa. Iya, memang dia harus ada stepnya. Nggak bisa kita menggunakan uji CFA itu langsung ke hipotesa. Nggak bisa. Dia harus bentuk baru lagi. Ya, tapi dengan langkah yang sama. Kita save, ya kan? Nah, setelah ini sama kayak langkah tadi. Kita klik setup variable. Ya kan? Kita klik sebelah kiri. Add or read variable. Nah, ambil dari kantong. Kantongnya dalam bentuk prelis. Klik browse, ya kan? Baru cari lagi si kantongnya. Oh, ini kantong prelis. Masukin lagi, ya. Klik, oh, oke. Oh, udah ada sebelah kiri. Oh, masukkan lagi latennya tadi. Harga. Kok 2 kali kerjanya, Pak? Ya, emang kayak gini. Ya, produk, ya. Di sini apa gitu tadi? Kepuasan. Ya. Di sini apa? Loyalitas ya tadi atau apa? Loyalitas ya. Oke. Kita klik next ya.
Baru di sini ganti 192 tadi ya. Ya, kita klik OK. Baru di sini ya. Nah, tunggu ya. Ini menghalang aja siapa ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kita kalau tahapan CFA, kita kan setup langsung build simple syntax. Betul nggak? Betul kan? Itu Ya. kalau Ya. di CFA. Kalau sekarang kita mau uji hipotesa, kita bukan ke situ langkahnya. Kita menggambar. Nah, gambar lagi. Lagi-lagi kita harus bisa menggambar. Tapi gambarnya kali ini, gambarnya sangat mudah. Beda dengan yang kemarin. Ya. Nah, sekarang gimana cara gambarnya is? Nah, namanya variabel ketusuk harus disilang. Ketusuk mana nih? Ini kan Z ketusuk ya. Z2 ketusuk kan? Ini kan ketusuk nih, ya. Kepuasan sama loyalitas kan ketusuk ya. Oke, ya. Nah, ini kita pindahkan. Ini kan indikatornya nih, atau pertanyaan atau pernyataan ya. Pindahkan di drag. Nah, pindahin. Oh, satu-satu ya. Harus satu. Sebenarnya bisa sih 3 nih bisa. Bisa, tapi nanti kadang suka nggak ini. Ketinggalan. Suka ketinggal ya. Nggak usah dirapi-rapiin, biarin aja. Nah, inilah kelebihan Israel. Dia jelek-jelek juga bisa ya. Contoh ya, sini ya deh, ya sini. Biar cantik. Kacau. Biar kacau. Biarkan aja kacau dia, tapi dia nanti dia susun sendiri ya. Nah, ini kita Oh, yang silang dependen ya berarti ya. ya yang ketusuk. Pokoknya yang ketusuk aja, ketusuk kasih silang, ya kan? Yang nggak nusuk jangan kasih silang. Ya. Ya. Nah, ini kepuasan seolah-olah dia punya variabel ini misalnya. Ya. Loyalitas seolah-olah dia punya ini, ya. Produk seolah-olah dia punya ini. Kok jadi kayak gini, Pak? Hilang. Nah, jangan terkejut kalau hilang. Nah, ini ya kadang-kadang suka berubah. Model X model, ya. Bapak Ibu ganti ini jadinya basic model. Nah, muncul lagi. Kadang-kadang orang, kok hilang nih Pak, pusing nih. Nah, ini kadang-kadang dia ganti sendiri. Nah, ya, ini ganti aja basic model lagi, oke. Harga juga ini dipindahin sini, oke. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu, ya, kita menggambar jalurnya. Jalurnya gimana cara gambarnya? Draw. Draw kan artinya bahasa Inggrisnya gambar. Gambar dong. Gambar. One way path. Ya. Udah. Sini ya. Nih. Ini kebetulan namanya reflektif kan? Dia ke dalam sini ya. Bisa nggak dari sini ke sini? Nggak bisa. Bisa. Namanya formatif. Nanti cara ngolahnya agak berbeda. Bukan bisa nggak bisa, Pak, formatif. Ya. Di Israel bukannya nggak bisa formatif. Bisa. Oh, bukan Smart PLS doang yang bisa ya katanya. Bisa. Cuman nanti dia cara ngolahnya beda. Bisa. Ada caranya, Pak. Memang nggak banyak orang tahu, nanti kita diskusi ya. Ya, Nah, Amos juga bisa ya? Amos juga Ya. bisa berarti? Amos bisa? Amos juga bisa? Nggak bisa. Oh, Kamu Amos nggak nggak bisa. Kalau Israel bisa nanti di coding. Oh, iya, ya, paham. Cuman nanti kita kalau coding-coding ini, ya kalau namanya intinya Pak, kalau yang bisa di coding, semuanya bisa. Oh, berarti semua juga bisa jalan ya? Sebenarnya. Bisa. Cuman dia masalahnya codingnya harus tepat kan? Ya, ya, ya. Nah, itu dia. Cuma karena orang banyak kan bilang kalau yang bisa formatif hanya SAMPLS ya karena Ya, di buku-buku gitu, di buku-buku. ya. Cuman kalau di sini kita bisa dia buat formatif. Di mix juga bisa ya, di mix ya? Bisa, cuman ya dia harus codingnya nanti kita masuknya dari sintak. Oh, ya, ya. Manual. Nah, kalau kayak gini, gambar gini memang nggak bisa ya. Cuman kalau pakai dari sintak nanti bisa. Nggak bisa campur sintak, campur program gini ya, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Jadi yang murni sintak dia. Nah, bisa. Semua bisa. Pokoknya kalau disintak, semua bisa. Asal kita bisa sintaknya. Baik, Ya. paham. Makasih. Nah, ini nanti kita kita buat ininya. Ya, oke. Nah, terus kita sesuaikan dengan hipotesa kita. Harga, hipotesa pertama, hipotesa kedua, ya.
hipotesa ketiga, ya kan? Hipotesa keempat misalnya, hipotesa kelima, ya. Udah, kalau udah kayak gini gambarnya jelek Pak, masih belum bagus, biarin aja, ya. Terus Bapak Ibu klik tanda lari di sini, run Israel. Oke, nah setelah seperti ini Bapak Ibu, dia kalau diuji hipotesa kita langsung dia keluarkan sintak sendiri. Kita nggak usah buat lagi kayak uji CFA tadi atau validitas. Kalau uji validitas kan kita buat tuh X11 sampai X14 sama dengan harga Y11 sampai Y1 sekian sama dengan ini nggak perlu, ya. Nah cuman nanti Bapak Ibu di atas pad diagram ini atau di bawah harga ini dia harus kita tulis coding sedikit. Codingnya buat apa Codingnya untuk mengeluarkan namanya pengaruh tak langsung. Kalau di Amos, pengaruh tak langsungnya itu, dia harus pakai Sobel. Betul nggak? Ya. Betul. Nah, kalau di sini, kita ada bisa sintak. Jadi, tak usah pakai Sobel. Nah, kalau di Amos, tak ada sintak. Sehingga harus pakai manual, Sobel test. Canggih Ya, kali ini. Ya, ini ya canggih. Ya. Intinya kita tahu sintaknya. Sintaknya adalah option, ya, pakai S, ya, spasi sama dengan IF. Nah, ya itulah namanya sintaknya untuk mengeluarkan indirect effect. Jadi kita tidak perlu pakai namanya Sobel test. Ya. Baru kita klik gambar orang ini, gambar orang berlari. Langsung jadi hipotesa kita selesai SEM-nya. Bagus gambarnya Bapak Ibu? Cakep. Cocok, cantik. Nah, nanti Bu Suci kalau ngolah data ke depannya pakai ini, Bu. Nah, selain lebih cantik, lebih kelihatan menjual, ya. Iya, Keren, keren. mudah dibaca. Nah, Keren, Pak. ya kan, dan gampang kan, Bu. Ya, sekarang kita baca, ya. Nah, cara bacanya juga banyak caranya, Bapak Ibu, ya. Kalau mau cara susah, pakai window, uji hipotesa output. Nah, penting Bapak bacanya, ya kan? Matrik kovarian ya keluarnya. Nah, saya kasih cara gampang aja. Caranya gimana? Ini ada basic model, ya. Nah, Bapak Ibu di sini klikkan aja di sini mana ya? X model atau struktural? Struktural model. Nah, pertama kan gini nih. Sebenarnya modelnya kan basic modelnya ini keluar nih, ya kan? Indikator ya. Kita nggak usah lah keluarkan itu biar nggak pusing. Kan error ini buat pusing. Kita buat struktural model. Sebenarnya kan cuma ini. Rangkuman ya. Rangkumannya ini. Iya. Hipotesisnya ini. Hipotesanya ya ini. Iya, benar. Yang tadi ini kan cuma pelengkap supaya kelihatan kita canggih kan. Itu kan buat validity. Iya, itu kan buat validity dan segala macam. CFA itu nanti. Ya, ini kan dia 0,23, 0,33, 0,3. Sama tadi ya? Iya, CFA. Ini CFA kita tadi ya. Ya, biar serem kan, aja. Bapak Ibu kan? Nah, oke. Nah, kita klik di sini. Struktural aja. Nah, ini cakep. Nah, kalau kayak gini kita Bapak Ibu, cara cepatnya ada lagi, ya. Kalau bentuknya hitam, ini artinya udah pengaruhnya berpengaruh. Ya, merah under ya. Kalau merah berarti tidak berpengaruh. Udah, gitu aja nengoknya ya. Nah, jadi kalau kita hitam dia berpengaruh ya, tidak hitam dia merah dia tidak berpengaruh. Itu cara cepatnya. Jadi produk terhadap kepuasan ya dia berpengaruh ya, produk terhadap loyalitas berpengaruh. Tapi ini semua ini adalah pengaruh langsung. Kita nggak bisa melihat produk terhadap loyalitas melalui kepuasan, nggak bisa kelihatan di sini. Nah, ada pertanyaan, bisa Pak dikali-kali ini antar ininya, kan gitu ya? Ya. Itu kurang tepat sih sebetulnya cari indirect effect gitu, ya. Tapi nggak saya bilang salah gitu, kayak saya bilang kemarin. Cara gimana cari indirect effect? Tinggal Bapak klik window, di sini ada uji hipotesa output, ya. Nah, Bapak cari lagi sini bacanya indirect. Nah, cari lagi sini indirect. Nah, biasanya totalnya udah ada sih itu. Ya, biasanya di sini udah ada juga totalnya. Cari aja di sini indirect. Oh, ini ada total effect. Nah, ini ada indirect effect. Tapi itu hasil kali-kali juga, Pak. Enggak. Hah? Enggak. Ini memang dia hasil dari pengolahan software itu. Bukan hasil kali-kali. Oh. Ya.
Dan jadi indirect effect ini ya, produk terhadap loyalitas melalui kepuasan ya sebesar 3,21 ya. Ini T-tabelnya, ET statistiknya. Bandingkan dengan T-tabel. Harga terhadap loyalitas melalui kepuasan T statistiknya 3,17. Bandingkan dengan T-tabel. Kan T-tabel kita udah pelajarin ya. Kalau nggak salah nih T-tabelnya taruhlah 1,98 ya. Berarti ini berpengaruh, ini ada berpengaruh ya melalui kepuasan variable intervening-nya. Gitu dia. Jadi kita udah menyelesaikan semua tahapan SEM-LISREL ya. Sebanyak 5 tahapan tadi ya, 5 tahapan tadi dari pertama adalah namanya harus buat kantong. Yang kedua kita namanya uji CFA atau validitas ya. Baru reliability-nya pakai manual, baru uji normalitas. Nah, Bapak Ibu, ini kan pertanyaan saya nggak normal. Tadi kan kita belum selesai nih. Ya, sorry. Ini kan nggak normal tadi ini. Ya, mesti GSL ya. Harus kita ubah. Kita ubahnya gimana? Output, LISREL output, ada estimation. Nah, kita ganti sini GLS, General Least Square. Ya, kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dia sudah mengadopsi. Mengadopsi artinya mengadopsi si normalitinya itu tidak perlu. Ya, coba kita lihat ya. Bentar ya, coba kita ganti maksimum likelihood tadi ya. Sama modification index beda ya? Beda Beda ya. Beda. Nanti kalau modification index Buat Govi doang. ya oke ya. Jadi kalau kita udah pakai GLS tadi Bapak Ibu, jadi kalau kita baca-baca paper, loh dia nggak pakai normalitas, kata Iskandar pakai. Jangan salah. Jangan-jangan dia mengubah estimation-nya ini sudah pakai GLS. Makanya baiknya Bapak Ibu jelaskan aja di papernya. Kadang-kadang saya pun lupa jelaskan di paper itu kan. Jelaskan aja bahwasanya kita SEM dengan general least square, ya kan? Artinya untuk mengakomodir itu. Nah, terkait dengan terakhir goodness of fit ya. Nah, ini memang harusnya RMCA-nya ini di bawah 0,08 ya. Ini goodness of fit-nya belum bagus ya. Tapi di sini nggak kita pelajarin ya untuk sementara ya. Karena ini akan ada panjang di tahapannya mungkin 1 jam lebih ya untuk memperbaiki namanya goodness of fit ya. Istilahnya ada pakai modification index, ada subgroup dan multi group dan segala terusnya. Ya, tapi ini kadang-kadang percaya saya sama Bapak Ibu ya, bacalah semua paper SEM ya, yang namanya paper ya, paper yang untuk Scopus, bacalah. Jarang sekali orang menggunakan goodness of fit. Kalau goodness of fit-nya bagus dia munculin. Kalau enggak, ya dia kotak-atik. Karena tapi enggak semua orang bisa kotak-atik. Ya. Nah, untuk mengotak-atik ini mungkin harus ada sesi tersendiri ya, goodness of fit, supaya untuk memperbaikinya, supaya menjadi bagus. Gitu dia. Mungkin itu dia dari saya ya. Kalau menurut saya seperti ini saja ya, untuk ditampilkan di paper, menurut saya sudah sangat cukup sekali. Gitu. Mungkin itu saja dari saya ya, dari 5 tahap tadi. Any question Bapak Ibu sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau ini diskusi. Mau tanya Pak Is? Ya, Bu siapa nih? Bu Ani ya, Bu Ani? Iya, Pak Is, kalau model saya yang kemarin saya pakai Stata itu pakai SEM yang ini LISREL bisa nggak sih, Mbak? Soalnya Ya. itu kan variabelnya observe semua sama independennya kan logistik. Bisa nggak? Ya, sebenarnya tergantung kebutuhan. Itu pertanyaan satu, tergantung kebutuhan. Yang kedua, struktur data Ibu gimana? Kalau Ibu mau data cross-section, Ibu kan datanya panel dan series, ya, cross-section dan series. Iya. Ya, memang Iya, harus iya. menggunakan data panel. Karena Nggak memang bisa di ya awal, di sini nggak ada ya iya, karena ini kan hanya untuk data cross-section kan? cross section ya. Iya, data cross-section. Jadi memang kalau data series yang ada 2011 sampai 2020, ya di mana kita taruh seriesnya. Nah, kan gitu. Di datanya nggak ada. Datanya data Iya, betul-betul cross-section, kuesioner. Pertanyaannya, bisa Iya. nggak data sekunder, data BI pakai ini? Bisa. Tapi bentuknya cross-section. Cross section. Iya, contoh misalnya. Saya soalnya pernah baca paper itu di universitas apa ya? UNES kalau nggak salah. Itu dia datanya data panel, tapi dia pakai SEM, pakai Smart PLS. Wah, itu ngaco dia.
Iya, makanya ini aku pengen mastiin nih ke Pak Is, kok Ya. ada yang pakai gitu juga gitu loh. Makanya saya Coba jadi kirimkan ke paper ke saya, Bu. Saya coba lihat. Ya kalau Oh, dia iya, namanya iya. data panel, dia pakai SEM gini pasti ngaco karena data SEM Iya. itu data cross section, ya Iya, kan? iya. Ntar Nah, kalau saya nanti pun data sekunder misalnya return on asset di sini ya, Iya. di sini bisa nggak pakai data sekunder, misalnya di sini ROA, di sini lah indikatornya apa, bisa. Iya. Nah, bisa ada nilai-nilainya, tapi kan nilainya nilai satu titik. Iya, betul. Nggak bisa nilai average, nggak bisa nilai series. Iya, Iya kan? Nah, iya. jadi kalau kata orang, bisa nggak SEM pakai data sekunder? Bisa. Bisa. Cuma memang kurang tepat, tapi Iya, kadang-kadang benar. banyak juga orang pakai, tapi nggak bisa dibilang salah. Iya. Tapi kalau datanya udah series, ada cross sectionnya, dia pakai SEM, ya ngaco dia Iya, namanya. betul. Gitu dia. Iya, iya. Gimana lagi? Makasih, Mbak Is. Ya, Bu Suci. Ini kalau misalnya bikin kuesioner, tadi kan kata Pak Is tuh kalau misalnya melihat satu variabel, kalau cuma 5 pertanyaan, kurang mendukung. Kuesioner yang bagus itu minimal berapa pertanyaan, Pak Is? Ya, Dari satu indikator itu. ya nggak bisa dijawab. Kenapa? Karena memang kita kalau mau benar ya, kita kayak saya bilang, tahapan ilmiah tuh harus kita laluin. Pilot survei dulu. Ya kan? Kita lempar kuesioner dulu. Orang bisa nggak ya menjawab ini, baru kita running. Oh, ternyata banyak nggak valid, ya kan? Baru kita ulang lagi, kita cari lagi indikatornya, kita buat FGD. Makanya kalau BPS buat kuesioner itu bisa sama Bappenas tuh rapat 20 kali. Untuk membuat kuesioner aja. Ya kan? Untuk menentukan jangan sampai orang bias. Masalahnya kita buat kuesioner akademisi, ceplok-ceplok aja kan, cop dari penelitian sebelumnya tanpa FGD, ya kan? Nah, jadi memang tahapan itu yang kita kurang. Maksud saya kalau nanti Bapak Ibu mengajukan studi lagi S3 kayak saya khususnya, saya akan melakukan itu. Jadi membuat kuesioner itu saya buat FGD. Saya panggil, misalnya saya tentang topik syariah, saya panggil ketua MUI. Memang itu kita harus ada keluar kos. Panggil di hotel atau Zoom meeting, kasih masukan, kira-kira pertanyaan ini bias atau enggak, ya kan? Baru kita sampel-sampelnya, kita kasihkan pilot survei dulu, ya kan, ke daerah tertentu, ya kan, baru kita olah. Setelah firm, baru kita bisa sebarkan banyak. Nah, seperti itu, Bu. Kalau sudah melalui setiap langkah-langkah ilmiah seperti itu, saya rasa sih pasti oke. Nah, kita katakan kita tidak melalui langkah ilmiah seperti itu. Nah, dan hasilnya jelek. Dan ketika hasil jelek harus dipaksakan, makanya banyak manipulasi. Ya kan? Sehingga nanti harus signifikan ini. Ya bisa aja. Cuma kan ya kadang kurang tepat gitu. Saya banyak sekali buat kayak gitu. Ya, membuat paper-paper yang harus signifikan, harus S-square tinggi, harus ini ya. Kita bisa kerjain. Cuma kadang-kadang kan ya ini kurang tepat sih kayak gini ya. Tapi kalau ketahuan gitu kan bahaya gitu. Ya memanipulasi data. Gitu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Ya ada lagi Bapak Ibu, kira-kira sulit nggak ini yang sekarang? Mau nanya dikit Pak Is. Ya boleh Bu. Kalau data primer untuk Listrel ini minimal sampelnya berapa Pak Is? Ya kayak saya bilang tadi, sebenarnya nggak ada suatu buku yang harus saklek gitu ya. Harus saklek misalnya 50, harus 100 ya. Tergantung kita. Kalau kita mau 100 pakai Listrel, kita pakai GLS saja, bisa Bu. Oh, gitu. Nah, saya nggak ada patokan sebetulnya, nggak ada patokan. Jadi kalau kita dengar-dengar kan selalu bilang gini, kalau untuk SEM CBM harus di atas 200, betul. Kalau untuk kasus Amos, kita pakai outlier dulu, bayangkan kayak kemarin. Yang outlier datanya 40, data kita cuma cepet, tinggal 60 kan, nah makin sedikit sampelnya. Nah gitu dia. Jadi sebenarnya untuk variabel harga ini Pak Is, kalau dalam data primer, ini kan skalanya kan rasio. Apakah kalau untuk uji ini diordinalkan atau bisa skala rasio itu dipakai, Pak Is? Nggak bisa kalau rasio. Ini kan seolah-olah harga di sini kan dia ordinal, ya seolah-olah pertanyaan bentuknya bukan rasio. Jadi memang kalau yang SEM, regresi, ya itu yang gunakannya ordinal, kalau nggak interval gitu. Ya, oke. Kasih Pak Is ya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum ini kita tutup. Pak David, ada lagi Pak David? Ya, sudah cukup. Cukup ya. Berarti ada kesusahan nih terkait dengan saya. Eko ada? Saya yang dengan moderasi aja sama second order. Nggak bisa. Ya, nanti saya buat ya. Nanti saya buat. Masih gelap. Nanti saya kirim ya.
Nanti saya kirim ke Bapak. Ya, baik. Mas. Oke, ada lagi nggak kayak Pak Eko segala macam nih, semua udah oke ya? Ya Oke. itu dia pertemuan kita pada hari ini, yang katanya SEM Israel itu susah, ya sebenarnya nggak susah gitu ya. Tergantung memang caranya diambil yang mana gitu. Itu aja, mungkin kita sampai ketemu next session ya. Yang next session diskriminan, nanti mungkin saya tambah topiknya diskriminan sama apa gitu supaya lebih menggigit. Itu aja Bapak Ibu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is. Sama-sama Bu, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Is.